Otomatis kami ini nggak kita tentang ke sana. Selain di nomor, itu juga nilai antara yang diusulkan oleh sekolah dengan yang kamu kumpul kok nggak sama. Berarti nanti yang verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hai. Bapak juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, sampai berjumpa kembali pada siang hari. Kita mulai saja. Ya, Pak, baik. Siap. Baik Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyapa Pak Iskandar Hadianto, ada sahabat saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Baik Pak, Baik, Pak. Kabar saya baik, sehat. Kabar sehat. Sehat, Palembang Gelumbang, sehat, Pak. Bali sehat. Luar biasa. NTT sehat. Bali sehat. Alida. Sekarang tidak boleh otomatis provinsi tidak punya kalau dulu ada Bu Yatin, apa kabar sehat? Halo. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di materi Guru Masa Kini bagian ketiga. Pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu materi di dalam konten, yaitu pada part ketiga, memperkuat kompetensi. Materi ini akan berjalan selama waktu 2 jam ke depan, dan kita akan membahas masalah memperkuat kompetensi untuk masa kini. Ada 4 standar kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Perlu Bapak Ibu sekalian. Kenapa katanya meja apa piring kita kakak bawa juga ke bawah?
Mohon Bapak Ibu sekalian, Ya Allah, itu tujuan. Aduh. mikrofonnya juga dimatikan. Baik, Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita ada bagian part ketiga, yaitu pembahasan memperkuat kompetensi. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada 4 standar yang harus Bapak Ibu sekalian kita review kembali, yaitu tentang guru dan dosen, menyatakan bahwa kompetensi adalah keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 standar kompetensi guru harus Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti perkembangan yang akan kita hadapi di era industri nantinya di 4.0. Kenapa saya akan standar kompetensi ini untuk Bapak Ibu sekalian untuk mereview kembali bahwa penekanannya adalah guru dan dosen di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini menyatakan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kenapa dikatakan keprofesionalan? Karena guru itu di dalam sikapnya ada pengetahuan. Artinya Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa pengetahuan yang Ibu miliki hari ini dan yang akan datang itu harus dapat dikembangkan melalui media-media yang ada. Untuk keterampilan, tentunya Bapak Ibu sekalian kalau untuk di sekolah kejuruan, itu adalah suatu perkembangan yang akan berkembang di setiap waktu dari waktu ke waktu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku yang harus dimiliki. Bagaimana menyikapi Bapak Ibu sekalian sebagai guru, sebagai profesional. Yaitu bahwa harus memiliki perilaku. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya yakin karena seorang guru, perilaku bagaimana psikologi Bapak Ibu sekalian walaupun tidak dipelajari dalam keilmuannya bagaimana mendidik anak. Dan juga dihayati dan dikuasai oleh setiap guru. Bapak Ibu sekalian, guru adalah satu unsur penting yang harus dikedepankan. Karena apa? Karena yang di hadapan guru adalah siswa. Apabila seorang guru tidak mempunyai sikap profesional, maka murid yang dididik akan sulit untuk tumbuh dan tidak punya sikap profesional. Bapak Ibu sekalian, itu 4 standar nanti kita bahas 2 jam ke depan. Insyaallah tidak ada gangguan. Karena ini sangat penting karena kami akan mereview kembali apa 4 standar kompetensi. Nanti Bapak Ibu sekalian saya ajak pedagogik ini adalah suatu pembelajaran yang harus dijiwai oleh Bapak Ibu sekalian karena guru sebagai guru profesional. Bapak Ibu sekalian, pertama kita bahas masalah 4 standar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Penekanannya di dalam 4 kompetensi ini, yaitu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk guru masa kini menuju era industri 4.0, dan nantinya Bapak Ibu sekalian bisa beradaptasi dengan kompetensi-kompetensi yang sedang berkembang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bila seseorang berhasil mendapatkan pengalaman dan kompetensi, rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian setiap hari untuk membaca dan ingin tahu nanti pembelajaran apa yang akan diberikan kepada siswa. Saya katakan Bapak Ibu sekalian,
Bila seseorang berhasil mendapatkan pengalaman dan kompetensi, rasa percaya diri akan muncul dengan sendirinya. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Apa itu kompetensi pedagogik? Tentunya Bapak Ibu sudah ada primnya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah menyatakan bahwa saya seorang guru dan harus mengetahui kompetensi pedagogik yang harus saya lakukan. Saya akan mereview kembali Bapak Ibu sekalian. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Dalam satu kelas, misalnya 36 siswa atau 40 siswa, apalagi untuk SMK kejuruan, yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan budaya yang berbeda. Tentunya Bapak Ibu sekalian luar biasa, ilmu di luar ilmu, bahwa ilmu di luar ilmu saya katakan, ilmu adalah ilmu kompetensi, mata pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi ada ilmu psikologi yang harus Bapak Ibu sekalian kuasai. Bagaimana untuk mengetahui karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Nah, inilah kehebatan seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Ini di luar kemampuan seorang guru. Tapi saya yakin maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan penyakit. Karena batuk. Jadi karena nggak ada snack yang begini. Minum air putih dulu, Pak. Tapi saya harap sehat Bapak Ibu sekalian. Sehat. Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu sekalian pakai masker tidak ini? Oke. Tidak, Pak. Ya pakai Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Perlu Bapak Ibu diketahui, sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya ulangi, bahwa kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa. Karena karakteristik siswa berarti tergantung daripada Bapak Ibu sekalian bisa menalarkan bahwa sikap-sikap seorang siswa dalam satu kelas itu tidak akan sama. Misalnya seperti aspek moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Bapak Ibu sekalian, ada dua. Penekanannya di dalam kompetensi pedagogik ini ada dua, teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Bagaimana saya kira Bapak Ibu sekalian di dalam pendidikan untuk seorang guru pasti bagaimana untuk menguasai teori belajar, belajar. Karena apa? Siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Ini Bapak Ibu sekalian, kami akan mengulang kembali review dalam benak Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian tidak hanya berdiri di depan kelas materi dan menyampaikan suatu materi, tapi di dalam hal ini seorang guru harus paham karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek. Bapak Ibu sekalian, kompetensi pedagogik ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana mendidik, bagaimana menuntut, bagaimana mengajar dengan hati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, tanpa jiwa kasih sayang, materi yang berikan kepada siswa oleh Bapak Ibu sekalian sia-sia. Pertama adalah kemampuan guru profesional, kemampuan murid, prasarana, lingkungan belajar. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam kompetensi pedagogik ini ada kognitif, afektif, psikomotor, yaitu terjadinya proses. Di dalam proses itu ada kemampuan guru profesional, kemampuan murid, prasarana, lingkungan belajar. Saya kira yakin Bapak Ibu sekalian bahwa di SMK itu kemampuan murid
Ibu yang tahu sendiri, prasarana saya yakin untuk di SMK sudah terpenuhi, lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini dalam suatu kesatuan. Outputnya apa? Adalah kognitif efek psikomotor. Karena apa? Nanti ada feedback. Ibu sekalian, jangan sampai nanti siswa itu setelah Bapak Ibu berikan semangat, jangan sampai siswanya itu output yang kurang bagus. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke guru memperkuat kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantau dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya kaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Ini Bapak Ibu sekalian, berat sekali memang menjadi guru karena dijadikan model. Kalau model itu contoh. Nah, kalau gurunya Bapak Ibu sekalian bersikap bajunya rapi, dengan bahasa-bahasa lembut kepada siswa, dan menyapa terlebih dahulu, dan mempunyai suatu interest, dan memberikan stimulus seperti sapaan kepada siswa, itu adalah kompetensi. Kali lagi Bapak Ibu sekalian saya katakan, kompetensi kepribadian adalah kompetensi berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk guru SMK saya yakin dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri sudah mencontohkan baik itu kompetensi maupun keprofesionalannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, guru memperkuat kompetensi, indirect man, indirect job. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini falsafah, kerjakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian miliki. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, guru memperkuat kompetensi di bidang profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi yang disajikan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi memang guru itu boleh dikatakan tidak hanya muridnya saja belajar sepanjang hayat, tapi gurunya harus juga mengikuti belajar sepanjang hayat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, perilaku sosial yang ada di sekitar akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Gurulah yang harus membawa, menuntun, dan mengajar sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian suatu contoh dan model di hadapan siswa dimanapun dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kalau guru pakai baju rapi dengan menyapa sesuai dengan keprofesionalannya dan tidak akan melepaskan dari bidang keahliannya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa contoh di hadapan seorang siswa. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan guru memperkuat kompetensi sosial. Kompetensi sosial kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawakan guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dengan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan yang menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru antara lain terampil berkomunikasi. Ini Bapak Ibu sekalian sangat penting. Saya kira yakin
Seorang guru pasti sudah terampil berkomunikasi karena setiap hari berkomunikasi dengan seorang siswa, apalagi dengan kedua siswa. Bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitar atau lingkungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kompetensi sosial diperlukan, makanya sekarang dengan di era industri 4.0 ini, pendidikan tidak hanya diserahkan kepada guru dan sekolah, maka pendidikan adalah tanggung jawab juga kedua orang tua dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting 4 kompetensi guru, yaitu salah satunya adalah kompetensi sosial. Kalau saya berpikir guru itu kompleks sekali persoalannya, dan saya katakan profesi guru itu sekali lagi adalah profesi unik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan keprofesionalan, berkaitan dengan cara bagaimana mendidik dan membimbing anak itu menuju pendidikan dan berkarakter yang lebih baik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kompetensi pedagogik ini sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar tahu, tapi harus bisa. Jadi pendidikan itu, kita berdiri di kelas, Bapak Ibu sekalian, apalagi guru SMK kejuruan, dan kita harus bisa dan tidak hanya tahu. Kalau tahu Bapak Ibu sekalian, misalnya untuk memberikan contoh, kalau untuk menanam jagung di dalam teori, Bapak Ibu sekalian tahu, tapi belum tentu bisa untuk menanam. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai guru yang profesional, adalah guru yang mempunyai 4 kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, kemudian sosial. Perlu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bagaimana salah satu kompetensi pedagogik guru masa kini di era industri 4.0. Pertama Bapak Ibu sekalian, harus dapat beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0. Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk mengingat ke depannya, apa itu revolusi industri 4.0. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang pendidikan atau perkembangan di era global, era revolusi industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, kita bandingkan pedagogi dengan menghukum. Ini Bapak Ibu sekalian ya, mendidik, menuntun, mengajar. Guru menghardik, ini menghukum Bapak Ibu sekalian. Kita bagikan, ada 2 perbedaan. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, lihat nanti ya, awas kamu rasakan. Guru sering menggunakan kata tidak pernah dan selalu. Ini adalah bahasa-bahasa dalam kompetensi pedagogik, yaitu bahasa menghukum. Tapi seharusnya, Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang akan terjadi setelah Bapak Ibu sekalian melakukan pedagogik dengan menghukum, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Siswa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini, makanya siswa, kalau Bapak Ibu sekalian mendidik, mengantar dengan hati, tapi hindarkan dengan cara-cara menghukum. Misalnya Bapak Ibu sekalian kata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berikutnya, dampak pada siswa mengulangi kesalahan, karakter pemberontak dan pembohong. Ini kalau Bapak Ibu sekalian sering melakukan pedagogi dengan cara menghukum. Bapak Ibu sekalian, pedagogi dengan menyalahkan. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tahu bahwa, ini Bapak Ibu sekalian, seharusnya kamu tahu bahwa. Berikutnya, mengatakan sesuatu memunculkan perasaan bersalah
dan menggunakan moral untuk menghukum. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya berkali-kali. Ibu stres, tinggalkan ibu sendirian saja. Tapi saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk guru-guru yang hadir untuk Fitkom ini, saya kira tidak ada guru seperti kayak gitu. Saya yakin kalau guru marah-marah itu wajar. Kalau guru-guru marah-marah itu wajar. Wajarnya kenapa? Ya mungkin karena dari 36, 40 siswa apa yang akan terjadi apabila pedagogi dengan menyalahkan? Hasilnya siswa akan menyembunyikan dan menyangkal, berbohong. Dampak pada siswa merasa rendah diri, terkadang lebih berbahaya daripada menghukum. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus dihindari pedagogi menghadapi era industri 4.0. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada metode dengan merayu sebagai teman. Tapi sebagaimana sebagai teman, guru membuatkan untuk siswa-siswanya, menciptakan hubungan pertemanan dengan humor, mempengaruhi siswa, menggunakan suara yang ramah, memuji, bercanda. Guru berkata, ayolah lakukan demi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, hasilnya tergantungan. Dampak pada siswa lemah, tidak mandiri, menjadi pribadi yang bergantung, melakukan yang baik. Jikalau dipuji mental farisiisme, siswa melakukan hal baik untuk gurunya, bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pedagogi dengan menekankan peran sebagai manajer. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mengkuat kompetensi itu di dalam 4 kompetensi kita membahas pedagogi di era industri 4.0 adalah salah satu pedagogi dengan menekankan aturan sebagai manajer. Contoh Bapak Ibu sekalian, sebagai manajer, guru menghitung dan mengukur, memberi konsekuensi. Guru berkata, apa peraturannya, poinmu dikurangi. Itu untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian, di mana sekarang Bapak Ibu sekalian penekanannya untuk guru-guru SMK dan anak-anak SMK itu harus bisa berwirausaha. Hasilnya apa yang diharapkan? Siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya baca? Berapa kata yang harus saya tulis? Dampak pada siswa menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya, terbentuk mentalitas taat ketika diawasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya berharap siswa patuh tidak hanya ada di dekat seorang guru. Kami mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian adalah suatu proses moral yang Bapak Ibu sekalian dikedepankan, yaitu kejujuran sangat penting buat anak-anak nantinya. Karena tanpa kejujuran akan sia-sia materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita tanamkan. Pada part kedua kemarin Bapak Ibu sekalian ada materi yaitu mengakui kesalahan. Itu adalah suatu contoh kepada siswa di depan setiap Bapak Ibu sekalian memberikan mata pelajaran. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pedagogi sebagai pendidik. Ada kategori sebagai pendidik, guru mengajak anak berdialog, mencari akar masalah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mendapatkan materi HOTS, Higher Order Thinking Skill, tentunya Bapak Ibu sekalian ini sudah ada bagian, salah satu adalah mengajak siswa untuk berkolaborasi. Guru berkata, ceritakan apa yang terjadi, apa yang perlu Anda lakukan agar hal itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Agar Anda memaksa diri untuk mengatasi apabila hal itu terjadi lagi, apa konsekuensinya. Itu Bapak Ibu sekalian pedagogi sebagai pendidik. Bapak Ibu sekalian,
Hasilnya siswa belajar memahami masalah, menemukan atas masalah. Tentunya Bapak Ibu sekalian sekarang yang lagi Bapak Ibu sekalian penerapan dalam beberapa metode pembelajaran, yaitu kalau di SMK itu metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ini adalah salah satu menemukan masalah, setelah itu siswa untuk mengatasi dan memberikan solusi dan memberikan jawaban dari masalah itu. Berikutnya siswa berpikir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada siswa, bertanggung jawab, latihan untuk menjadi seorang yang dewasa dan berkembang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pembelajaran 4 kompetensi guru yang harus dimiliki. Ini adalah salah satu Bapak Ibu sekalian untuk pedagogik di era industri 4.0. Saya kira mungkin ada tambahan dari Pak Iskandar Hadianto. Silakan Pak Iskandar. Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, berjumpa kembali saya Iskandar. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa guru itu harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, pribadi. Namun Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kemampuan atau kompetensi profesional itu tidak terlepas dari keilmuan kita. Oleh karena itu, satu contoh. Suaranya kurang jelas, Bapak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada. Oh ya. Halo? Ya. Halo? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Masih kecil Pak suaranya. Halo, halo, dengar nggak? Iya. Lumayan. Dikit lagi Pak. Sudah ya? Dengar? Dengar. Nah, dengar Pak, dengar. Oke. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang dikatakan bahwa seorang guru itu harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kalau kita lihat dari kompetensi profesionalnya, bahwa seorang guru harus bisa mengelola kelas, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, seorang guru itu harus mempunyai multikompetensi. Tidak hanya ansih pada pembelajaran yang harus kita lakukan itu saja, tetapi harus bisa menggandengkan beberapa pembelajaran. Suatu contoh, kalau Bapak dan Ibu akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu kalau dalam reaksinya CO2 plus H2O akan bentuk C6H12O6 plus oksigen. Apakah proses fotosintesa itu bisa berlangsung sempurna kalau tidak ada ilmu-ilmu lain? Satu contoh, dari mana proses fotosintesa itu akan berlangsung sempurna kalau tidak ada ilmu biologi yang mendukungnya? Satu contoh, kita harus bisa mempelajari silim dan fluid. Kalau silim itu penguapan air, seral, kemudian kalau silim dari hasil proses fotosintesa itu dikembalikan untuk membentuk buah dan sebagainya. Jadi itu tidak akan mungkin berhasil kalau tidak ada ilmu biologi. Namun demikian, kita ingat bahwa tidak ilmu biologi saja, tetapi kita harus tahu
ilmu kimia. Karena ilmu kimia itu adalah proses ionisasi itu sangat penting. Bagaimana makanan atau bahan makan akan diambil oleh dalam proses fotosintesis kalau kita tidak tahu bagaimana proses ionisasi. Kalau ionisasi itu antara ion dan kation. Ion bermuatan positif, kation bermuatan negatif. Kalau ion diberikan dalam muatan positif, contoh NH4+, itu seperti apa? Kalau diberikan dalam bentuk NO3- nitrat, itu mau seperti apa? Oleh karena itu harus ada ilmu yang mendukung terhadap itu. Makanya kita harus belajar ilmu fisika. Dalam ilmu fisika itu kita harus mengenal hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu kalau muatan positif bertemu dengan positif, maka itu akan tolak-menolak. Kalau negatif bertemu negatif, maka akan tolak-menolak. Kalau positif bertemu dengan negatif dan negatif bertemu dengan positif, maka akan tarik-menarik. Nah, itu bisa digunakan dalam proses penyerapan unsur hara untuk memperoleh fotosintesa yang sempurna. Jadi, kalau kita memupuk N atau urea, maka akan diserap dalam bentuk apa? Kalau diserap dalam bentuk NO3- atau nitrat, maka di bulu-bulu akar itu ada muatan positif dan negatif. Jadi kalau itu terserap, maka akan tertarik, akan melalui xilem sampai ke proses fotosintesa. Jadi bagaimana itu bisa berlangsung? Tidak itu saja, Bapak dan Ibu. Di samping itu, kita harus belajar ilmu tanah. Ada unsur makro, unsur mikro, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kita tidak tahu berapa unsur hara yang akan dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu perlu pada alat yang namanya combination soil kit untuk mengetahui berapa besar pupuk atau unsur hara yang akan diserap oleh tanaman ini. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita belajar tentang combination soil kit, itu ada ekstrak yang mana N, ekstrak P, dan ekstrak K, dan sebagainya, termasuk TA, Mg, dan seterusnya. Nah, itu kita harus melakukan apa? Harus mengetahui tentang populasi, dan harus mengetahui tentang sampel, Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara tentang populasi, maka populasi itu kan luas lahan dibagi jarak tanam. Sedangkan populasi itu, rumus dalam ilmu statistika, itu seper N, sigma I sama dengan 1, XI min X bar kuadrat. Itu adalah populasi. Kalau namanya ragam populasi, itu kalau diakarkan, maka ada dua, ragam populasi dan ada ragam sampel. Kalau ragam sampel seper N min 1, sigma I sama dengan 1, N XI min X bar kuadrat. Tetapi kalau diakarkan, itu namanya standar deviasi. Jadi standar deviasi itu ada dua, Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai guru yang profesional. Ada dua, yaitu standar baku atau standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Kalau standar deviasi populasi itu rumusnya tau lambangnya, tetapi kalau sampel lambangnya adalah S. Jadi bagaimana akan mengetahui tingkat kebenaran Bapak dan Ibu? Kalau kita tidak tahu, makanya kita harus tahu dengan bagaimana yang dinamakan koefisien keragaman. Untuk seberapa jauh tingkat kebenaran apa yang kita lakukan kalau kita sebagai guru profesional. Maka rumusnya itu akar dari kuadrat tengah galat per X bar kali 100%. Kalau itu bisa dilakukan bahwa kisarnya antara 15 sampai 20, bahwa tingkat kebenaran kita itu akan bisa dilakukan. Tetapi bagaimana kalau kurang dari 15? Dan bagaimana kalau lebih besar dari 20%? Nah, makanya sebagai guru yang profesional, itu kita harus mengetahui bagaimana
populasi dan bagaimana sampel. Karena itu pada abad 21 ini tidak lepas dari kita berwirausaha. Coba Bapak dan Ibu mengetahui populasi saja sudah kita bisa berwirausaha. Populasi berapa populasinya? 1000 tanaman. Berapa pupuknya per tanaman? 5 gram. Tinggal 5 gram kalikan 1000 tanaman. Terus bagaimana kalau kita akan melakukan penyiangan? Berapa dibutuhkan per meter persegi? Itu tinggal kita lakukan. Kalau dalam 1 hektar berapa? Itu kalau kita mengetahui populasi. Sampai sejauh mana kita termasuk mengendalikan hama penyakit. Berapa cc per liter yang akan digunakan pada tanaman, per tanaman. Terus bagaimana kalau populasinya per hektar? Itu dari populasi saja Bapak dan Ibu akan mengetahui tentang kewirausahaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan ilmu-ilmu tadi, bahwa untuk membentuk proses fotosintesa akan membentuk karbohidrat C6H12O6 itu tidak lepas dari ilmu-ilmu yang mendukungnya, termasuk ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematik menghitungnya, termasuk ilmu tanah, termasuk ilmu morfologi atau juga ilmu fisiologi. Kalau ilmu fisiologi itu mempelajari bagian dalam dari tanaman, maka ilmu morfologi bagian luar dari tanaman. Makanya kita akan tahu bagaimana daunnya, bagaimana batangnya, bagaimana buahnya, bagaimana akarnya. Itu semua ditunjukkan untuk apa? Itu adalah ayat-ayat yang tersurat. Tetapi ayat-ayat yang tersirat Bapak dan Ibu. Bagaimana melihat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada proses fotosintesa itu kita perlu belajar agama juga. Maka tidak agama kacau. Agar tidak kacau, maka kita harus mempelajari agama. Jadi kalau melihat ayat-ayat yang tersirat itu betapa besar Allah menciptakan tanaman sehingga tanaman bisa berbuah, bisa berbunga dan sebagainya. Siapa yang bisa membuat bunga? Coba Bapak dan Ibu. Tidak bisa. Itulah kebesaran Allah. Makanya Bapak dan Ibu untuk sebagai guru profesional saja, untuk mempelajari satu keilmuan saja proses fotosintesa, itu akan terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu fisiologi, ilmu morfologi, ilmu kimia, ilmu agama. Nah, oleh karena itu, sebagai guru yang barangkali mengajar tentang biologi, mengajar tentang matematika, kimia, fisika, dan budidaya tanaman. Coba itu dikolaborasikan. Agar apa? Agar kita tahu tentang keilmuannya. Kalau tidak Bapak dan Ibu, nonsen kita akan menjadi guru yang profesional. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tentu Bapak dan Ibu tidak lepas dari pedagogik. Bagaimana proses belajar mengajar. Sampai bagaimana RPP itu kita bikin. Seperti apa. Sampai mulai dari pembukaan sampai penutupan. Sampai kepada bagaimana evaluasi. Itu harus kita pahami. Bapak Ibu yang saya hormati. Pada abad 21 ini. Kompetensi utama yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah karakter. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga literasi. Kalau karakter itu meliputi moral dan kinerja. Kalau moral sudah jelas, ada baik buruknya sesuatu, bagaimana iman dan takwa kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita, itu adalah akhlak yang berupa moral. Kalau Rasulullah menyatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita tidak pandang itu agama Islam dan agama yang lain. Mari kita sama-sama menghormati. Karena ada suatu riwayat Bapak dan Ibu. Bagaimana kita itu akan masuk surga. Kalau kita tidak bisa hormat terhadap orang lain, tidak kasih sayang terhadap orang lain, termasuk kepada anak didik kita. Satu contoh, ada suatu riwayat dinyatakan, ada suatu sahabat lewat di suatu tempat.
maka dikatakan itu ahli surga katanya. Kemudian sahabat yang lain yang di dekat Rasulullah mengatakan, kenapa itu ahli surga ya Rasul? Padahal itu tidak pernah bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah karena orang yang diplomatis ya, maka menyatakan, tanyakan kepada orang itu. Kemudian ditanya keesokan harinya ada sahabat itu lewat yang namanya Ahih. Ya Ahih katanya sahabat yang bersama Rasulullah itu. Kenapa Anda dinyatakan masuk surga, dibanggakan oleh Rasulullah, padahal Anda tidak pernah bersama Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ahih? Ya sahabatku, aku ini adalah orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kekayaan aku tidak punya. Kempanan aku tidak punya. Tetapi aku menguatkan rasa cinta. Yang pertama, aku kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada sesama manusia. Sekalipun manusia itu berbuat zalim kepadaku, maka aku balaskan suatu kebaikan. Dan aku jaga harta dan darahnya orang-orang selain Islam. Itu Bapak dan ternyata pembelajaran-pembelajaran ini sangat penting bagi kita. Makanya kita harus adil, harus baik, harus sabar, harus ikhlas. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau itu terkait dengan akhlak, adalah moral di kerja keras, disiplin, kemudian tidak takut apa-apa, itu adalah akhlak yang dimiliki oleh tersebut. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21 ini ternyata bagaimana berpikir kritis, bagaimana kreatif, bagaimana berpikir komunikatif, dan bagaimana kolaboratif. Nah, 4 hal yang harus dimiliki pada abad 21 itu kita harus bisa melakukan. Kita harus bisa literasi Bapak dan Ibu, keterbukaan wawasan. Kalau literasi kita bisa baca, tulis dan sebagainya, maka bagaimana kalau kita padukan ini? Kita berakhlak atau kita berkarakter, kita berkompetensi, kita berliterasi. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan jadi guru yang profesional, yang pedagog, guru kemampuan yang kenal, kemudian kepribadiannya bisa dilakukan oleh karena itu sebagai seorang guru harus mempunyai sikap yang pertama, berkepribadian yang baik, berlaku yang adil, sabar dan ikhlas. Karena Bapak dan Ibu, keikhlasan sulit kita lakukan. Contoh, apa yang dinamakan ikhlas itu? Kalau kita akan memberi sesuatu kepada orang lain, hasil itu namanya pemberian. Ya, pemberian dibagi harapan. Kalau kita memberikan satu, mengharapkan dua, menurut ilmu matematika, hasilnya hanya setengah. Kalau kita memberi satu, mengharapkan satu, maka hasilnya satu, menurut ilmu matematika. Tapi kalau kita memberi satu, tidak mengharapkan apa-apa, nol, maka hasilnya ya, itu adalah keikhlasan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru yang baik, kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Maka kita harus mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Kemudian kita harus mempunyai sifat warok, yaitu bersahaja. Dan kita harus bersifat khasyah, takut kepada Allah. Jadi kita harus rendah hati, tidak boleh sombong kepada siapapun. Sekalipun kita punya ilmu pengetahuan yang berlebih, maka kita harus seperti padi, semakin tua semakin beruntung. Itu harapan kami Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terutama kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kalau pemimpin itu adalah mempengaruhi orang lain agar orang lain ikut kehendaknya. Tapi seorang guru itu bisa dikatakan juga manajer. Manajer itu adalah orang yang melaksanakan aktivitas-aktivitas manajemen. Money, metode, material, market. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita dalam pembelajaran apapun itu tidak lepas dari
strategic planning, strategic thinking, strategic action. Kalau Bapak dan Ibu berbicara strategic planning, itu sudah tidak ini lagi bahwa Bapak dan Ibu sudah menguasai bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, dan yang paling penting sekarang bagaimana mengarahkan pandangan Bapak dan Ibu agar itu bisa berjalan dengan baik. Maka apa yang harus diperlukan suatu komunikasi. Makanya Bapak dan Ibu itu harus ada jiwa yang komunikatif. Artinya komunikatif itu dengan syarat Bapak dan Ibu bisa bersilaturahim. Dengan bersilaturahim itu kalau Bapak dan Ibu percaya kepada Allah dan akhir dan ingin memecahkan rezeki dan ingin berpanjang, maka hubungkanlah tali silaturahim. Jadi dengan tali silaturahim itu insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan rezeki. Rezeki itu bisa berupa makanan, rezeki itu bisa berupa informasi dengan syarat akurat, tepat waktu, dan dibutuhkan orang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau seorang guru bisa sebagai pemimpin dalam pembelajaran, bisa sebagai manajer dalam pembelajaran, pengelolaan itu penting Bapak dan Ibu, agar apa? Strategic yang pertama, strategic planning, strategic thinking, dan strategic action itu bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Bapak dan Ibu yang hormati, sesuai dengan apa yang sudah diberikan waktu oleh host kita, bahwa kita melaksanakan dalam Vkom ini 2 jam. Oleh karena itu, kalau apa yang saya sampaikan itu benar, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau apa yang saya sampaikan salah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini sebagai seorang pemimpin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia, emas kalau tidak ditempa tidak akan menjadi miskin. Begitu pula seorang pemimpin kalau tidak mendapat tempaan, itu bukan namanya pemimpin. Dan Bapak dan Ibu, kita itu tidak ada gratis semua. Semua itu adalah kerja keras. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Presiden yang pertama, hai bangsa Indonesia, tidak ada bangsa ini menjadi besar sumber kerja. Dan tidak ada emas gratis turun dari langit. Itu semua adalah kristalisasi keringat. Mari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan keringat kita yang kita keluarkan ini, kita menjadi guru yang profesional, guru yang pedagogik, guru yang sosial, dan berkepribadian. Itulah harapan dari memahami guru masa kini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sebelum materi ini berakhir, saya akan memperkuat bahwa guru kompetensi itu adalah suatu proses pembelajaran di dalam karakter Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak terlepas berkembangnya suatu zaman, maka Bapak Ibu sekalian dapat beradaptasi dan bisa dapat menyesuaikan apa yang sedang berkembang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat-empatnya inilah saya berharap Bapak Ibu sekalian, dengan guru masa kini harus cepat mengambil sikap bahwa kompetensi pedagogik akan berkembang, perilaku siswa akan berkembang, karakter siswa akan berkembang dengan situasi dengan kemajuan teknologi. Kompetensi kepribadian adalah sikap, moral, dan sebagai model Bapak Ibu sekalian kepada siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita punyai kepribadian yang mempunyai norma-norma yang baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tanpa jiwa kasih sayang seorang guru, sia-sia mata pelajaran itu.
Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di bidang keilmuannya. Ketika Bapak Ibu sekalian mengatakan dengan saya harus bisa untuk beradaptasi sesuai dengan apa yang ada sekarang ini, saya harus meningkatkan keilmuan saya di bidang pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kompetensi sosial. Inilah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di depan seorang siswa. Seharusnya Bapak Ibu sekalian bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Misalnya dengan orang tua, dengan masyarakat. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, guru adalah sebagai model. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya berharap dengan materi pembahasan guru membuat kompetensi, ada 4 sekali lagi Bapak Ibu sekalian harus memahami. Bapak Ibu sekalian tidak hanya berdiri di depan kelas, tidak hanya memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Kompleks Bapak Ibu sekalian, sekali lagi profesi Bapak Ibu sekalian mohon dijaga. Bangsa ini tanpa Bapak Ibu sekalian tidak akan berlanjut, tidak akan berkembang, dan tidak meningkatkan SDM generasi yang akan datang. Guru adalah pekerjaan yang unik bagi saya. Karena apa? Lengkap kompetensinya, lengkap keilmuannya, lengkap sosialnya, lengkap kepribadiannya, dan membawa dan mengantarkan SDM yang unggul nantinya untuk sebagai penerus generasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ketika Anda mengatakan suatu kebahagiaan, di sanalah Anda mengatakan bahwa saya ada potensi buat diri saya. Dan juga kebahagiaan itu adalah diciptakan oleh Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain. Karena apa? Dengan metode yang sederhana adalah suatu metode yang akan diberikan kepada siswa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila siswa itu nyaman belajar, itulah guru favorit saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, kami akan menunggu hanya detik. Hari ini kami tunggu 5 menit untuk ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Pak. Boleh, Bu. Silakan. Maaf, Bu, Ibu siapa, Bu? Bu Erli, Pak. Kalau di partisipan itu terdata Mi saja. Bu Erli dari Singkawang, Pak. Pertama, yang saya tanya, saya tadi lebih setuju bahwa materi yang singkat tapi berharga itu lebih disenangi oleh siswa. Pembelajaran pun lebih menyenangkan. Cuma ini Pak, memang betul kata Pak Iskandar bahwa ada keterkaitan semua mata pelajaran sampai kepada mata pelajaran produktif itu. Tetapi dalam kenyataan di lapangan itu tidak semudah itu. Misalnya kita menganalisis kelayakan usaha tani. Nah, itu siswa aja berhitung, apalagi sampai kepada maksimalisasi pendapatan menggunakan linear programming. Mereka udah belajar linear programming, tapi mereka tidak tahu itu mengaplikasikannya kepada kegiatan produktif. Akhirnya kita mengulang dari hal yang paling kecil lagi. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Akhirnya target kurikulum tidak tercapai. Nah, kemudian yang kedua yang saya tanyakan ini terkait dengan pelatihan ini. Angka 2 kemarin sudah dikumpulkan, tapi materinya baru dapat hari ini. Jadi ada diskon nggak gitu? Sudah ada LK. Iya. Jadi LK-nya udah dikumpulin dulu gitu. Sementara materinya baru sekarang. Mudah-mudahan Bapak berbaik hati untuk memberi nilainya terbaik semua. Terima kasih Pak. Itu terbaik hati. Hati Bu, pasti humor, pasti nage bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu sekalian, Ibu Erni ya, ini adalah suatu persoalan Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk SMK kejuruan ini saya sering berkata bahwa pelajaran matematika itu sangat penting dan bahasa Indonesia. Ini adalah proses pencalonan siswa ke SMK Bapak Ibu sekalian yang belum pernah sebagai suatu kunci pokok bahwa SMK kejuruan ini adalah suatu SMK yang akan membutuhkan anak mempunyai daya talar yang sangat kuat.
Di mana letaknya? Karena SMK itu harus memperkuat mata pelajaran matematika. Karena apa? Di sanalah kolaborasi mata pelajaran matematika banyak akan teridentifikasi setiap mata pelajaran. Apabila anak matematikanya lemah, itulah yang tak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Makanya saya akan berharap nantinya apabila ada seleksi calon siswa ke SMK, itu harus kita tinjau kembali dan jangan bermain-main dengan nilai matematika. Kalau matematikanya lemah, konseptual skill-nya dan craftsmanship-nya akan rendah. Dan yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Pembelajaran bahasa Indonesia itu akan menafsirkan yang berbeda. Dua mata pelajaran itu sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk sekolah kejuruan. Sehebat apapun anak itu matematikanya rendah, sehebat apapun matematikanya itu sangat rendah lagi, dan tidak akan membawa anak itu akan berpikir daya talar. Kalau matematikanya hebat, 9, 8, tapi nilai murni, bukan nilai pengangkatan. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti yang akan membuat kebingungan Bapak Ibu sekalian, karena lemahnya di matematika. Kadang-kadang matematika ini hanya sebagai lewat saja, padahal itu sangat penting. Seharusnya Bapak Ibu sekalian untuk menyeleksi anak SMK, kita lihat pembelajaran matematikanya dulu. Baik itu calon siswa yang mau masuk ke SMK itu sangat penting. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengatasi seperti kayak gini Pak Sehu? Kalau sudah terjadi dan sudah menjadi siswa SMK, dan dia Bapak Ibu sekalian berulang-ulang memberikan mata pelajaran ini, tapi masih belum bisa menerjemahkan. Tapi ada metode Bapak Ibu sekalian, pakailah kompetensi pedagogi. Bapak Ibu sekalian, memang seorang guru itu kompleks persoalannya, tapi kompleks dan banyak akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Menggunakan kompetensi pedagogik, dekatkan anak itu, berikan perhatian khusus kepada anak itu. Dan kita akan mengangkat daya pikirannya dia. Supaya apa? Kasih sayang seorang guru itu lebih besar dan lebih berharga apa yang diberikan mata pelajaran kepada siswa. Itu salah satu kunci, Bu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ibu Erni ya, itu adalah metode. Dan itu kita tidak tahu bahwa SMK itu pelajaran matematikanya anak-anak itu bagaimana. Terutama anak kelas 1, kelas 2, naik ke kelas 3. Padahal kelas 2 itu sudah penuh dengan problema pembelajaran. Itu. Seharusnya pembelajaran adaptif dan normatif itu sangat penting. Apabila itu kuat, mudahlah guru produktif untuk memberikan mata pelajaran. Naik ke kelas 2, masuk ke guru produktif, disuruh menghitung statistik, menghitung jumlah kebutuhan benih, kebutuhan bibit dalam 1 hektar. Anak itu harus diulang-ulang. Itu kelemahannya apa? Di matematika. Karena konseptual skill dan craftsmanship-nya sudah nggak jalan. Dan itu adalah, saya katakan bahwa guru itu adalah unik bagi saya. Kenapa unik? Karena lengkap keilmuannya, pendekatan pedagogiknya, mempunyai kepribadian dan keprofesionalannya sebagai seorang guru dengan bidang keilmuannya, dan juga mempunyai kompetensi sosial. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, guru adalah multi level pahala dan merupakan suatu prioritas masuk surga. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ibu adalah mengajar, prioritas pertama Bapak Ibu sekalian yang akan menjawab sendirinya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa beradaptasi untuk mengikuti materi-materi ini dan merupakan suatu pengulangan untuk mereview kembali Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Saya kira gitu Bu Erni. Ya Pak, masalah LK kita Pak kemarin gimana Pak ya? Kalau untuk LK kemarin yang sudah dikerjakan untuk materi, untuk hari ini Bapak Ibu sekalian lengkapi kalau memang ada mau dirubah. Tapi sudah terkunci Pak. Sudah masuk ini lagi. Kenapa Bu? Sudah terkunci Pak. Kalau sudah 2 kali Sudah dikunci. Ya, nanti kalau sudah dikunci Bapak Ibu sekalian,
LK-nya bisa dikirim di ggg.ggg Bu, yang di bawah nanti. Di drive. Oh, bisa. Bisa dikirim di sini Bu. Gigi. GGG Guru Masa Kini 2020. Bisa bertanya, Pak. Terima kasih. Ya. Atau nanti saya kirim ke grup WhatsApp alamat email Bu kalau Ibu merasa kesulitan. Baik Pak, baik. Dan materi ini bukan materi mempersulit. Ya Bu ya, kami adalah supaya Ibu paham bahwa materi ini adalah tuntutan psikologi Bapak Ibu sekalian sebagai guru masa kini. Mungkin ada pertanyaan, saya kira itu Bu Erni. Baik, baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tapi dimasukkan juga ada perasaan untuk belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk mengirim LK, untuk melihat video, jangan dijadikan beban. Kalau guru banyak beban, nanti gimana ngajarnya? Silakan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau LK-nya sudah terkirim di SIM file, kalau sudah terkunci untuk menyusul dengan materi yang diberikan hari ini, silakan bisa dikirim lewat ggg.ggg Guru Masa Kini 2020 atau lewat email saya. Ada pertanyaan lagi? Pak Gali Alamsah, gimana kabarnya nih? Pak Gali lagi di sekolah? Iya Pak, Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sehat, ya. Sekarang siswa masuk semua atau lagi libur Pak? Ini sedang tes online Pak. Oh, tes online, ya. Ya, kami ya sebagai guru tetap berangkat Pak. Memantau barangkali anak-anak yang tidak tes. Apa gimana kabarnya Pak, sehat? Ya. Sehat Pak Gali. Dan kita harus semangat Pak Gali. Insya Allah Pak, Insya Allah siap. Ya. Siap. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi ini, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan saya dengan Pak Iskandar Hadianto untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan sukses selalu menjadi guru masa kini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas, nggak ada apa Mas?